di channelku Awang Chan. Di video kali ini aku akan membahas tentang tema self development lagi. Jadi kenapa aku akhir-akhir ini banyak membuat tema-tema seperti itu, karena memang salah satu misiku membuat video ini atau channel ini adalah membantu ya, bukan membantu sih, tapi sedikit share dengan apa yang aku ketahui gitu ya, melalui ilmu yang aku pernah pelajari, agar bisa memberikan sudut pandang baru, mungkin bermanfaat ya untuk kamu, karena kita kan juga butuh sudut pandang orang yang netral ya, biar kita bisa melihat diri kita itu benar-benar sesuai apa adanya ya, tidak terlalu pandangan yang pesimistik ataupun pandangan yang positivistik gitu ya. Jadi netral itu yang terbaik ya menurutku. Oke. Kali ini aku bikin pick up card, temanya adalah tentang orang yang membenci kamu. Tentu kita kan pasti ada ya orang yang membenci gitu ya. Ya minimal tidak menyukai lah ya. Terus kita lihat ya dia itu siapa. Tujuannya diketahui ini bukan untuk kamu balas dendam, enggak ya, tapi untuk benar-benar kamu lebih aware ya, dan kamu lebih bisa introspeksi diri. Jadi dua pilihan kartu ini ya, ada dua pilihan kartu ini. Nanti kartu yang warna hitam ini menggambarkan siapa orangnya, kartu yang warna putih ini menggambarkan dia ini kenapa gitu, alasannya kok bisa sampai gak suka banget sama kamu gitu ya. Oke, itu aja, gak usah lama-lama ya. Aku kasih waktu 5 detik untuk milih seperti biasa. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang pertama. Bye-bye. Halo, kamu yang pilih pilihan pertama, kita lihat ya. Siapa orang yang tidak menyukai kamu? Dan alasannya kenapa gitu ya, dia ini, atau mungkin ada beberapa orang ya nggak suka ya sama kamu. Ntar aku tata begini aja biar kelihatan semua ya. Aku bikin video kayak gini ya tujuannya untuk lebih ya, kamu bisa introspeksi diri, kamu bisa mungkin mempelajari ya dari orang yang mempelajari dari sudut pandang orang yang tidak suka sama kamu gitu ya. Tidak melulu pada orang yang menyukai kamu ya. Tentu kalau orang yang suka itu kan lebih mentolerir ya, tapi kalau orang yang nggak suka, dia biasanya bisa kita ambil untuk bahan mengkritik diri sendiri ya, mengkritik asalkan itu membangun, itu nggak masalah ya. Oke. Kita lihat ya, di sini ada 3 kartu yang menggambarkan siapa sih orangnya gitu ya, yang nggak suka sama kamu atau yang bahkan mungkin benci ya sama kamu. Terus kemudian ini alasannya gitu. Aku ngerasa dari kartunya ya, Nine of Pentacles, King of Pentacles, Four of Cups, dia adalah mantan kamu. Oke, dia orang dari masa lalu kamu. Dulu pernah kalian bersama dan pada akhirnya kalian putus. Entah, kalau aku melihat dari energi kartunya sih karena kamu ya. Jadi ya sebagian besar karena kamu, bukan karena dia gitu. Dia udah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kamu. Mungkin pada saat kalian dulu punya hubungan ya, posisinya kamu mungkin
masih belum sedewasa yang sekarang gitu ya. Ya bukan kamu harus menyalahkan dirimu sendiri, enggak, tetapi memang kita perlu punya banyak pengalaman ya, termasuk salah satunya seperti ini, saat kamu em, tidak sengaja menyakiti orang yang dulu pernah ada di hidup kamu gitu ya, dulu pernah bersama kamu. Dan sebenarnya kalau aku ngelihat di sini nggak melulu salah kamu 100% ya. Di sini terlihat kamu juga udah berusaha, cuman memang apa ya, ini ada King of Pentacles lagi ya. Aku baru ngeh ya setelah lihat. Terus kemudian di sini juga ada Nine of Pentacles lagi. Ya, sebenarnya kalian berdua ini sama-sama komitmen, sama-sama berusaha memperjuangkan hubungan kalian gitu ya. Meskipun aku ngerasanya kamu kadang-kadang kayak ini nggak cukup gitu loh. Usaha yang aku lakukan, usaha yang kamu lakukan dengan dia itu nggak cukup untuk mempertahankan hubungan, karena pada saat itu kamu juga masih dalam taraf menyembuhkan diri, masih dalam taraf healing, kamu masih belum sembuh. Di sini ada kartu Ten of Swords ya. Kamu masih berusaha untuk memperkuat diri kamu, mengobati semua luka-luka kamu. Sebenarnya dengan adanya dia ya, di sini ada kartu Four of Wands, kamu belajar banyak hal gitu ya. Jadi intinya hubungan kalian ini memang dulu ya diperuntukkan untuk kalian sama-sama saling menyembuhkan. Kalau aku melihat dari energi kartunya, dia juga seperti itu ya. Dia saat kemarin itu mungkin banyak melakukan khilaf atau ya, kalau aku ngerasa di sini dianya ini kayak nggak mengakui gitu ya perasaannya sendiri. Jadi kamu ngerasa seperti bertepuk sebelah tangan ya, aku ngelihatnya di sini ya. Jadi hubungan kalian itu di satu sisi kamunya masih belum sembuh, kamu masih ada sisa mungkin issues, atau ya kalau dilihat dari Ten of Swords-nya ini nggak cuman issues ya, tapi lebih ke trauma atau bahkan mungkin kamu mengalami depresi atau kecemasan berlebih ya. Dan kamu berjuang untuk menyembuhkan itu. Di saat itu kamu berada dalam satu hubungan, dan ya memang kalau dalam satu hubungan atau relationship yang romance itu akan sulit berhasil jika salah satu pihak masih belum selesai dengan dirinya sendiri gitu ya. Dan memang ya karena universe mempertemukan kamu dengan dia itu tujuannya untuk salah satunya mengobati luka-luka kamu. Dia juga begitu ya, belajar agar lebih mempercayai perasaannya sendiri, agar lebih mengakui perasaannya sendiri. Aku rasa kemarin dia terlalu kaku, terlalu dingin. Aku bilang dingin, di sini hawanya juga dingin ya, lagi hujan. Dia dingin ya. Akhirnya kamu yang pada saat itu masih dalam taraf ada sisa luka, kamu merasa bahwa kayak dipermainkan mungkin ya, atau kamu merasa bertepuk sebelah tangan gitu ya, padahal kamu udah berusaha semaksimal mungkin dalam hubungan ini ya, cuman memang tidak berhasil. Dan aku bilang kenapa dia mantan kamu benci, karena kamu saat ini udah move on. Aku rasa ya kamu udah memutus hubungan kalian berdua, karena memang sudah tidak bisa berjalan lagi. Seperti yang aku bilang tadi, karena kamu posisinya sedang terluka, kamu menyembuhkan luka-luka kamu, sedangkan dianya tidak mau mengakui perasaannya, malah justru makin cuek, makin dingin. Dan orang yang sedang terluka kan butuh temen ya, butuh di support, sedangkan dia itu nggak pernah support. Aku ngerasa nggak pernah ya, dia bahkan tidak sensitif sama sekali. Mungkin dia datangnya pada saat ya, kesannya itu dia datangnya pada saat butuh doang, padahal sebenarnya dia komitmen sama kamu.
dia punya perasaan sama kamu gitu ya. um, Bahkan aku ngerasanya mungkin dia itu sulit untuk suka sama orang atau jatuh cinta sama orang, dan sekalinya suka atau jatuh cinta dia nggak mau mengakui, terus kemudian kamu lelah ya. Aku ngerasa di sini kamu lelah sekali dengan um, sikap cuek dan juga dinginnya dia. Kamu merasa tidak dihargai dan tidak dianggap. Akhirnya kalian berdua kamu meninggalkan dia ya, karena dia yang seperti itu gitu loh. Makanya yang aku bilang ini salah satunya kesalahan kamu ya, karena kamu meninggalkan dia ya. Sebenarnya tidak yang ghosting gitu ya, kamu bilang kalau udah nggak bisa gitu loh, udah nggak bisa lagi, dan dia nggak terima. Itu ya, aku ngelihat dari kartunya dia nggak terima. Cuman tarafnya di sini bukan benci yang benci terus kemudian pengen balas dendam, enggak ya, tapi bencinya itu ya kenapa kemarin aku seperti ini. Jadi ada sedikit banyak dia menyesali perbuatannya gitu ya, meskipun dia juga nggak suka dengan yang dia lakukan ya. Dia juga marah terhadap apa yang kamu lakukan, karena kamu nggak memberikan dia kesempatan yang kedua. Karena pada saat itu dia ngerasa bahwa ya karena dianya yang tidak mau mengakui perasaannya sendiri, sedangkan dia juga nggak menyadari bahwa kamu tuh sebenarnya punya luka gitu ya. Jadi seperti itu. Sarannya apa ya? Ya mungkin kamu perlu ngobrol ya sama dia. Ya ngobrol bukan untuk balikan sih, tapi ngobrol untuk menjelaskan ya posisinya kemarin seperti apa, dan kemudian misalkan kamu saat ini tidak bisa kembali misalkan ya, ya kamu bilang dan kamu minta maaf ya. Mungkin kamu pernah melakukan kesalahan dan bilang kalau kalian sudah tidak bisa lanjut, dan saling mendoakan gitu ya untuk kebaikan masing-masing gitu. Jadi cuman itu aja yang bisa kamu lakukan dari saran kartunya, karena memang hubungan kalian ini untuk pelajaran ya, The Hierophant. Jadi pelajaran yang sangat berharga untuk kalian berdua, terutama untuk kamu. Dan saat ini aku rasa kamu udah mulai sembuh, dan mungkin kamu juga udah punya hubungan yang baru. Jadi kalau kamu tidak mengajak ngobrol dia, mungkin dia akan menyimpan ini sampai lama ya. Ya sarannya itu tadi ya, kamu bilang baik-baik, minta maaf, dan bilang kalau udah nggak bisa lagi gitu. Jadi itu mungkin bisa sedikit melegakan hatinya yang terluka ya. Sehingga terlihat dia membenci ya. Membencinya itu ya seperti yang tak jelaskan tadi. Salah satunya dia juga marah dengan kondisinya gitu ya, karena dia sebenarnya masih ingin sama kamu kalau aku ngelihat di sini. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau membantu channel ini silahkan diklik super thanks ya yang ada di depan ya, gambar love sama gambar uang itu diklik aja, nominalnya berapa, kamu ingin berdonasi berapa, terus diklik beli. Di situ ada beberapa metode pembayaran, berapapun yang kamu donasikan itu akan sangat bermanfaat untukku ya, untuk pengembangan channel ini, terutama karena kedepannya aku ingin ya membuat edukasi yang benar-benar edukasinya itu ke arah spiritual, dan itu memang sebenarnya akan membutuhkan biaya ya. Jadi terima kasih yang udah berdonasi, dan terima kasih yang udah private reading konsultasi
yang udah ikut pelatihan ya. Jadi kalau kamu ingin juga berkontribusi dengan cara private reading, konsultasi psikologi, atau mungkin privat sampai pelatihan tarot ya, kamu bisa hubungi nomor yang tertera di description box di bawah ini. Silakan diklik tanya tata cara dan juga price listnya. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Kamu yang pilih pilihan kedua ya, kita lihat. Wah, ada Six of Wands, the Moon, kemudian Ace of Cups. Ini orang yang membenci kamu, ini siapa ya, atau orang yang nggak menyukai kamu, mungkin nggak sampai taraf membenci, dan ini adalah alasannya gitu. Kita lihat. Wow ya, sebenarnya aku tadi itu tidak ngeh untuk membacakan tentang romance, tapi kenapa filenya yang keluar romance semua gitu ya, relationship romance ya, nggak tahu ya. Aku tadi juga shuffle sungguh-sungguh ya, meskipun nggak aku tunjukin di video, tapi aku shuffle ya, mungkin memang pesannya atau pembacaannya untuk ini ya lebih mengarah ke romance. Jadi dia ini siapa? Six of Wands, Ace of Cup, the Moon, orang yang menyukai kamu. Ya mungkin dia menyukai kamunya ini terang-terangan, atau bisa jadi dia suka sama kamu. Bahkan mungkin ini cinta tapi sayang lah ya, sayang, bukan yang sampai cinta banget. Karena ini baru awal-awal ya, perasaannya masih belum yang terlalu besar banget ya. Six of Wands-nya ini juga menggambarkan kamu di matanya dia adalah orang yang apa ya, kayak bisa mengenal kamu aja gitu. Itu udah sebenarnya memenangkan hati. Itu sebenarnya seperti memenangkan undian atau dapat hadiah yang besar gitu loh. Dan ya aku rasa di sini mungkin nggak sampai yang taraf benci ya, tapi nggak suka atau sebel banget ya. Aku ngerasanya di sini gitu. Mungkin ada rasa sakit hati di sini ya, karena di sini ada Three of Swords. Sebentar ya, aku pause dulu. Ya, di sini ada Three of Swords ya. Jadi mungkin gini ya. Aku ngelihatnya di sini kalian ini adalah pasangan, atau bisa jadi yang baru ya, jadiannya tuh baru, masih di bawah 6 bulan atau mungkin masih di bawah 1 tahun, dan hubungan perasaannya baru, hubungannya baru, dan juga baru mengenal gitu ya. Kalian sama sekali orang yang baru, bukan dalam satu lingkup dalam satu lingkup pertemanan atau dalam satu lingkup circle ya. Jadi bener-bener new sekali gitu ya. Dan memang kalian saling mengenal di sini ya, dalam taraf saling mengenal, karena memang bukan dalam satu circle ya, namanya bukan dalam satu circle kan nggak tahu atau belum tahu ya kebiasaan masing-masing seperti apa gitu ya. Dan kalian ini memang pasangan, aku rasa di sini lebih pasnya ini pasangan ya, karena dinamikanya cukup rumit aku lihat di sini ya. Di sini ada kartu Page of Swords dan juga Page of Cups ya. Jadi kalian saling menyinkronkan masing-masing. Jadi ya ini menggambarkan keduanya sama-sama saling memahami atau sama-sama saling mengenal gitu ya, kepribadian masing-masing gitu ya. Terus aku ngelihat di sini ada kartu Queen of Pentacles, Three of Swords. Ini kartu The Fool-nya ini menggambarkan tadi ya, hubungan kalian masih baru. Jadi terlihat di sini masih kadangkala kalau memutuskan sesuatu atau ya udah mengalir aja, dibuat seneng, enjoy gitu ya. Dan aku ngerasa kalian ini di satu sisi sama-sama punya karakter
kalian punya karakter yang sama, tapi di sisi lain ada perbedaan karakter yang cukup mencolok di antara kalian gitu ya. Makanya di sini kartunya King of Wands dan juga Queen of Pentacles. Yang satunya itu orangnya kalem, tenang, kemudian mungkin cenderung dingin dan juga cenderung tidak menunjukkan antusias atau mungkin tidak menunjukkan perasaan gitu ya. Yang satu sisi ya yang pihak perempuan ya, yang dingin ya, yang cuek. Yang pihak laki-laki kelihatan dia sangat menunjukkan perasaan yang menggebu-gebu atau perasaan yang benar-benar kuat gitu ya, excited, atau aku gambarkan ini bukan pihak laki-laki dan perempuan, karena yang nonton ini kan bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa divine feminin, bisa divine maskulin ya, ini bebas ya, sesuai gender. Dan aku juga tidak menutup kemungkinan untuk kalian yang nonton ini yang preferensi seksualnya itu bukan preferensi seksual ya, preferensi pemilihan menyukainya itu tidak harus yang straight ya. Jadi aku netral, jadi aku nggak memihak siapapun, aku tidak menyalahkan siapapun gitu ya. Sorry, ada suara, lupa aku nggak matikan notifnya. Ya, jadi seperti itu. Pihak yang nggak suka sama kamu atau benci sama kamu, atau bukan benci sih, sakit hati ya, itu adalah pihak King of Wands, sedangkan kamunya Queen of Pentacles gitu ya. Itu lebih jelas ya, atau lebih ketara lagi. Nah, alasannya apa? Aku lihat di sini ya, karena aku rasa kamu ya itu tadi, dia udah kelihatan excited, dia berusaha, bahasa Jawanya tuh jor-joran ya. Jor-joran tuh apa sih? Maksimal ya, optimal, pokoknya dia menunjukkan effortnya banget gitu. Kalau dia, aku tuh suka banget sama kamu loh gitu loh. Sedangkan kamu responnya tuh kelihatan datar-datar aja, cuek. Jadi kayak ngerasa dia nggak suka banget ya sama aku gitu loh. Bahkan mungkin kamu sering melakukan hal yang tapi aku ngerasa di sini kamu nggak sengaja ya. Kamu sering membuat dia cemburu ya. Aku ngerasa di sini Three of Swords sama Four of Swords-nya itu di satu sisi dia marah, sakit hati malahan ya. Karena merasa bahwa yang dia rasakan ya, kamu sepertinya lebih mencintai mantan kamu yang dia rasakan gitu ya. Padahal sebenarnya aku rasa enggak ya, kamu netral. Kamu sama, kalau kamu dulu ya dulu, sekarang ya sekarang gitu ya. Aku rasa seperti itu. Makanya dia sering, ya sudahlah, dia berusaha untuk mengobati perasaan sakitnya sendiri gitu ya. Jadi bisa dibilang ini rasa sakit hati yang bertepuk sebelah tangan ya. Jadi kamunya nggak ngerasa bahwa kamu udah menyakiti hatinya, dan dianya juga nggak mau ya, the moon di sini ya, dia nggak mau bilang gitu loh. Dia cuman berusaha ya, dia merasa bahwa mungkin ini akunya yang terlalu berlebihan aja gitu ya, yang terlalu protektif ya. Karena aku ngerasa di sini perasaannya besar sekali ya dia ini, sampai aku agak pusing ini. Baru tapi perasaannya besar. Kalau aku bisa menebak, mungkin dia ini ngerasa ini ada kartu The World ya. Jadi dia seperti, apalagi di sini ada Six of Wands. Dia merasa seperti kamu ini ya udah, dia nggak pengen mencari orang yang lain lagi gitu loh, gitu ya. Jadi kamu paham ya yang aku maksud, kenapa perasaannya besar sekali. Mungkin dia dulu pernah mengalami rasa sakit hati yang teramat sangat, dulu pernah disakiti yang bener-bener ya. Dia tipe orang yang kalau udah jatuh cinta tuh ya udah jatuh cintanya tuh full, dan kalau udah satu ya satu gitu ya.
Makanya dia sakit hati banget dengan respon kamu yang datar, dingin, dan kamu nggak ngerasa ya bahwa kamu memberikan respon yang seperti itu gitu. Padahal kamu ngerasanya ya udah, kamu ngeresponnya ya baik, kamu udah berusaha menjadi pasangan yang baik, pasangan yang ya sesuai dengan standar pasangan lah. Ya, sarannya adalah kamu cobalah untuk lebih mengekspresikan perasaan kamu. Ya, kamu juga punya perasaan itu ya, aku ngerasanya ya. Coba lebih ekspresikan karena ini dia merasa seperti diabaikan ya, seperti diabaikan atau merasa seperti tidak dihargai. Takutnya nanti kalau dia lelah, terus kemudian lama-lama dia meninggalkan kamu, nanti kamunya yang nyesel. Dan mumpung dia masih ada usaha untuk memperbaiki hubungan, masih awal-awal ya, sarannya adalah coba kamu introspeksi ya, kamu bukan mengubah diri kamu, tapi kamu berusaha untuk kompromi ya. Namanya relationship itu kan dibutuhkan kompromi. Jadi coba tunjukkan ekspresi kamu, tunjukkan perasaan suka kamu, sayang kamu pada dia gitu ya. Lebih kelihatan, bukan yang datar-datar aja itu. Oke. Kasihan ya, dia sakit-sakit hati sendiri. Jadi sakit hatinya tuh bertepuk sebelah tangan, bahkan kamunya nggak ngerasa bahwa kamu udah menyakiti hatinya. Makanya aku bilang kasihan dia ya, karena seperti itu yang dia rasakan, dan dia juga berusaha untuk mengobati perasaannya sendiri. Makanya sarannya adalah seperti itu. Coba mungkin kalian bisa ngobrol bareng, kamu bisa memancing ya, yang kamu rasakan apa, atau mungkin ada kesalahan yang kamu buat gitu ya, bikin obrolan yang deep talking gitu ya, jadi permasalahan ini bisa selesai atau clear. Oke, itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau membantu channel ini berkembang ya, yang mau membantu Awang Chan Consulting, aku ingin membangun edukasi yang kaitannya lebih mengarah kepada spiritual ya, karena aku rasa tidak banyak yang mengulas tentang hal-hal spiritual. Kamu bisa membantu berdonasi di channel ini dengan cara klik super thanks yang ada di depan ya, ada gambar love sama uang ya, dolar. Itu kamu klik aja, nominalnya berapapun nominalnya aku terima dengan senang hati ya, karena itu sangat membantu sekali ya. Kemudian klik beli, di situ ada banyak metode pembayarannya, bisa kamu pilih. Nah, untuk yang membantu dengan cara privat reading atau mungkin konsultasi psikologi, atau mungkin kamu butuh ya, bisa klik di bawah tanya tata cara dan juga price listnya, ada nomornya tercantum ya. Tapi jangan miss call ya, karena saya sangat terganggu kalau ada yang miss call. Terus kemudian yang mau pelatihan tarot, aku juga membuka pelatihan ya. Pelatihannya itu sangat eksklusif ya, jadi per kelas atau per batch itu cuman 5 orang. Kamu bisa belajar dengan sungguh-sungguh, bener-bener ya, karena latihan menjadi tarot reader itu tidak mudah. Seharusnya kan belajarnya bertahun-tahun ya, tapi aku pakai metode yang cukup manjur ya. Aku bisa terapkan untuk kalian, jadi kalian tidak perlu belajar bertahun-tahun, jadi bisa menguasai ilmu pertarotan. Dan juga aku tambahi dengan pembacaan secara psikologi dan juga spiritual. Oke, itu aja. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.